رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا صالحا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان عطفة يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم يا أهيل الجود والكرم ngawiti ingsun nglarasi syiran kelawan muji kang paring rahmat lan kenikmatan rina wangine tanpa pitungan rina wangine tanpa pitungan duh bala kanca priya wanita aja mung ngaji gur pinter dongeng nulis lan maca tembe mburine bakal sangsara tembe mburine bakal sangsara akeh kang apal Quran hadise seneng ngafirke kafire dhewe dak digatekke yen isih kotor ati akale yen isih kotor ati akale gampang kabujuk nafsu angkara ing pepaese kepyaring donya iri lan meri sukiye tangga mula atine peteng lan nista mula ati peteng lan nista ayo sedulur jong lalekake wajib ngaji sak pranatane nur pindalake iman tauhide bagus sangu mulya matine bagus sangu mulya matine kang aran saleh
bagus atine krana mapan mune laku tarekat lan ma'rifate uga hakikat manjing rasane uga hakikat manjing rasane Al-Qur'an qadim wahyu minul ya tanpa tinulis iku wajangan guru waskita den tancepake ing jero dada den tancepake ing jero dada kumantil ati lan pikiran merasuk ing badan Rasul dadi pedama minangka dalan manjinge iman minangka manjinge iman lawan Allah Kang Maha Suci kudu rangkulan rina lan wahi titirakati tiriyadhai lan suluk jangan dilali zikir lan suluk lali uripe ayem rumangsa aman dununge rasa tandha yen iman sabar narimo najan pas-pasan kabeh tinakdir saking pangeran kabeh tinakdir saking pangeran lawan kanca dulur lan tangga kang padha rukun iku sunnahe Rasul kang mulya Nabi Muhammad panutan kita Nabi Muhammad panutan kita ayo lakoni sekabehane Allah kang bakal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila khundutina bil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wal syuhada wal sholikin wal malaikatil muqarrabin khususan musannif handal kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani
wa khususan man ajazani hadal kitab Syekh Fadil Al-Jailani wa masyaykhim wa khususan lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ilmihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kajian kitab Tafsir Al-Jailani akan melanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu surat Al-A'raf ayat 183 sampai 186 ya. Mudah-mudahan bisa rampung malam ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa umli lahum inna kaydi matin. Awalam yatafakkaru ma fi sahibihim min jinnah in huwa illa nadhirum mubin. Awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ardi wa ma khalaqallahu min syai'in wa an asa ay yakuna qad iqtaraba ajaluhum fa bi ayyi hadisin ba'dahu yu'minun. May yudlilillahu fala hadiyalah wa yadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Pembahasan malam ini akan melanjutkan dari keterangan sebelumnya, yaitu adanya orang-orang yang menganggap bohong terhadap ayat-ayat Allah. Ya. Jadi orang-orang yang selalu menganggap bohong terhadap kebenaran ayat-ayat Allah itu terjadi sejak zaman dulu, ya, sebelum Nabi Muhammad, ya, sampai Nabi Muhammad dan sampai sekarang dan yang akan datang. Itu selalu ada kelompok-kelompok alladzina kadzdzabu bi ayatina, orang-orang yang menganggap dusta tentang kebenaran ayat-ayat Allah. Maka orang-orang yang menganggap dusta terhadap kebenaran ayat-ayat Allah ini ya akan diuji oleh Allah dengan istidrat. Ya, istidrat itu apa? Istidrat itu bahasa Jawa itu dilulu, dimanja tapi disesatkan. Itu. Contoh misalkan, ada orang dia Islam, Muslim, ya, dia percaya bahwa Allah itu ada, beriman kepada Allah. Sudah tahu sholat itu hukumnya wajib, sholat fardu, tapi dengan sengaja tidak melaksanakan. Ini sama saja alladzina kadzdzabu. Begitu juga orang yang sudah tahu puasa itu wajib, tapi dia tidak melaksanakan, apalagi dengan dalih ilmu hakikat, gitu kan. Disuruh sholat, jawabannya, lah ngapain sholat pakai jengking-jengking, ya. Sholat yang penting kan hatinya eling sama Allah, ya. Sambil ngudut, ya,
saya ngudut begini sudah sholat karena sudah saya eling sama Allah. Nah, ini contoh orang-orang yang memiliki pemahaman yang seperti ini, ya. Nah, dia diajak untuk sholat, padahal perintah sholat itu jelas, ya, itu dia beralasan dengan hawa nafsunya. Gitu. Begitu juga diajak puasa, ya, karena dia sudah kenal ilmu hakikat. Gitu. Ada puasa awam, khos, khusus gitu. Padahal dia baru ngerti teorinya. Terus dia ya memposisikan diri seperti orang khos. Gitu. Puasa saya bukan seperti Anda puasa am yang harus menahan lapar dan dahaga. Puasa saya sudah khusus. Gitu. Padahal dia masih ya pemula yang masih dibelenggu oleh hawa nafsunya. Nah, seringkali jeratan ilmu ini ya, membuat orang tersebut menjadi mendustakan kebenaran ayat-ayat Allah. Sudah tahu sholat perintahnya jelas, diabaikan dengan dalih tadi ilmu hakikat. Begitu juga puasa sudah jelas dalilnya, ya, ditinggalkan dengan dalih bahwa puasa saya puasa hakikat. Gitu. Padahal dia hakikat juga kagak, syariat juga kagak. Gitu. Nah, terus selanjutnya orang yang diberikan rezeki yang melimpah, jabatan tinggi, rezeki melimpah, ya. Ketika diminta infak zakatnya beralasan, wah capek-capek nyari duit kok enak banget dibuat infak, buat zakat. Nah, orang-orang yang semacam ini termasuk alladzina kadzdzabu bi ayatina, secara kehidupan dia akan diberikan kesuksesan secara duniawi. Oh, dia nggak sholat, mobilnya banyak. Nggak sholat, tapi mobilnya banyak. Dia nggak sholat, tapi rumahnya di mana-mana. Dia nggak zakat, nggak puasa, dia hidupnya kaya raya. Nah, orang-orang yang semacam ini itu posisinya sedang dilulu, bahasa Jawanya, atau dimanjat tapi disesatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dia tidak punya kesadaran ya, untuk melaksanakan ajaran agama yang dia sudah tahu. Ya, seperti sholat tidak mau sholat, puasa tidak mau puasa, zakat tidak mau zakat. Gitu. Dengan apalagi ditambah dengan dalih tadi, hawa nafsunya tadi. Gitu. Nah, ini termasuk alladzina kadzdzabu bi ayatina. Maka andai dia diberikan kemudahan, ya, itu bisa jadi ya, itu yang menyebabkan kesesatannya, ya. Itulah dalam ayat ini disebut sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Maka yang penting bagi kita supaya tidak termasuk alladzina kadzdzabu bi ayatina, kita harus bisa membawa diri, ya. Oh iya, posisi saya ini masih awam, posisi saya ini masih salik pemula, gitu. Ya sudah tertib syariatnya, zikirnya tertib, yaduhnya tertib, puasa ya dijalankan, sholat 5 waktu dijalankan, ditambah sholat sunahnya. Begitu juga puasa wajib dijalankan, puasa sunnah dijalankan. Begitu juga zakat yang wajib dikeluarkan, yang infak, sodakoh, yang sifatnya itu tatawuk sunnah juga dijalankan. Nah, ini baru ya bisa mempraktekkan ajaran Islam yang utuh lahir dan batin. Gitu.
Lahirnya bisa mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dalam ayat Al-Quran. Batiniahnya, dia sudah memahami ada tingkatan kualitas dalam beribadah. Contoh tadi, sholat. Ya, sholat tidak sebatas gerakan fisik, tapi ada ruh, ada nafas, ada jiwa. Puasa juga sama, tidak sebatas memahami puasa hanya menahan haus dan lapar, dahaga, tapi dia sudah memahami bahwa puasa itu sebagai ajang untuk menggodok nafsu yang ada di dalam diri kita, ya ibarat dalam kawah candra di muka, supaya nafsu-nafsu yang madmumah yang tercela itu bisa dibersihkan dari dalam diri kita. Jadi sudah ngerti aturan makna puasa. Kalau dia puasanya masih awam, ya hanya sekedar seperti anak-anak, mulai dari imsak, ya, dia nunggu sampai maghrib tiba sudah. Nah, orang yang sudah mulai membersihkan dirinya, puasanya sudah ditingkatkan, tidak sebatas menjaga lapar dan dahaga, tapi menjaga mulutnya, menjaga tangannya, menjaga pendengarannya. Sudah mengurangi maksiat-maksiat lahirnya. Karena maksiat yang dilakukan oleh lesan, dilakukan oleh telinga, itu akan berdampak kepada kebersihan hati dan jiwa. Maka orang yang sudah bisa puasa secara khos, itu pasti kualitas ruhaniyahnya juga akan semakin nampak cemerlang gitu, ya. Jadi sudah ngerti makna lahir batinnya ibadah itu, maka dia semakin menikmati, semakin senang. Menjadi seorang salik, semakin senang dia sholat 5 waktu, bahkan dia disempurnakan dengan jamaah, ya, ketika bisa jamaah, bahkan sholat sunnah rawatib pun tidak pernah ditinggal, ditambah sholat-sholat sunnah yang muakkad, ya, seperti tahajud, tasbih, duha, sholat isyraq dan lain sebagainya. Jadi semakin menunjukkan mahabbahnya, kemesraannya pada saat dia melaksanakan sholat. Nah, ini baru orang-orang yang meyakini kebenaran Al-Quran lahir dan batin. Kan berbeda dengan tadi yang kadzabu bi ayatina, ya, sholat tidak mau, puasa tidak mau, zakat tidak mau, beralasan terus dengan hawa nafsu. Nah, orang-orang yang seperti ini adalah istidraj oleh Allah. Maka kita harus hati-hati, ya. Paling tidak kita bisa melihat ke dalam diri kita, kira-kira ilmu yang sudah kita pahami ini sudah bisa kita amalkan secara bertahap. Gitu, ya. Mengamalkan ilmu tidak bisa sekaligus, tidak bisa, bertahap. Dari mendengar hari ini, ya, kemudian muncul kesadaran, besok diamalkan, besok ngaji lagi, dapat ilmu ini lagi, ya, ditambah diamalkan, ngaji lagi, oh iya dulu pernah mendengar, kemudian diingatkan lagi, gitu. Maka hatinya senantiasa hidup, ya, hidup karena hatinya tersentuh oleh pengajian-pengajian yang sudah membahas wilayah batiniah, gitu. Ya. Wa umli lahum, jadi ayat berikutnya, wa umli, dan aku memberikan tenggang waktu lahum kepada mereka. Mereka siapa? Mereka tadi orang yang mengabaikan perintah Allah, orang yang punya ilmu tapi tidak diamalkan, orang sudah ngerti kewajiban sholat tidak dijalankan, orang yang sudah ngerti kewajiban puasa tidak dijalankan, orang yang sudah ngerti kewajiban zakat, ya, infak, sedekah tidak dijalankan. Ini ditunda, wa umli, ditunggu tenggang waktunya, ya, lahum kepada mereka. Untuk apa ditunggu? Ya. Nah, di sini ada jeda waktu tergantung dari hidayah Allah. Kalau di waktu jeda ini dia mendapatkan petunjuk, dia akan punya kesadaran untuk memperbaiki diri. Oh iya ya, saya salah ya, selama ini telah mengabaikan sholat 5 waktu, gitu.
katanya salik tapi sholat 5 waktu diabaikan, kan malu sama Allah. Padahal sholat 5 waktu ini perintahnya Allah, gitu. Punya kesadaran untuk memperbaiki diri. Nah ini namanya ada jeda waktu wa umlilahum, tapi digunakan untuk muhasabah. Muhasabah itu introspeksi ke dalam diri. Ya kalau dia punya salah dengan Allah, ya mohon ampun taubatan nasuha kepada Allah supaya kita diampuni segala dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, setelah muhasabah, muraqabah. Muraqabah itu mulai mengawasi gerak-gerik batiniahnya, gerak-gerik hawa nafsunya. Kok saya hari ini ibadah enteng banget ya, nah, terasa enteng ya, karena mungkin kita tidak melaksanakan maksiat lahir maupun batin gitu. Sebab dampak maksiat itu akan terasa di dalam diri kita. Orang yang sering melakukan maksiat itu pasti ibadahnya juga berat ya, buru-buru bangun malam, buru-buru zikir, buru-buru melaksanakan ibadah yang berat karena dominasi hawa nafsu masih mencengkram dirinya. Nah ini wa umlilahum ini ada dua kemungkinan. Apakah dia pada saat tadi ya, dia terlena dengan ilmunya, nah, di situ muncul kesadaran untuk kembali ke jalan Allah, atau dia semakin kebablasan. Gitu, kebablasan itu ya sudah diingetin, Mas, sampean kan sudah tahu ilmunya, sholat wajib itu hukumnya fardu, kok diabaikan? Katanya sampean salih kok sholat ditinggalkan. Nah, sudah ditinggalkan. Tapi dia masih berargumentasi dengan ilmu, ya sudah. Itu sudah bukan kewenangan kita. Sebagai seorang guru, sudah mengingatkan muridnya, murid-murid, kamu sudah tahu ilmunya, amalkan ilmu yang sudah disampaikan supaya kembali ke jalan Allah. Tapi masih digelindoti oleh hawa nafsu, masih malas-malasan ibadah, akhirnya hatinya semakin terkunci dan tertutup dari nur ilahiyah ini. Maka orang-orang yang semacam ini, inna kaidi matin, sesungguhnya rencanaku, yaitu rencana Allah, matin, itu sangat kokoh. Gitu. Jadi artinya rencanaku, rencana Allah itu sangat indah, sangat kokoh dan indah. Tuh. Jadi kita nggak usah terlalu ngoyo banget kalau ada orang sudah dinasehatin kok masih double, ya sudah, itu bukan kewenangan kita, itu sudah diserahkan kepada Allah. Kalau saya mengingatkan, kami mengingatkan hanya sekedar menyampaikan, ya. Tapi soal apakah dia sadar kemudian kembali di jalan Allah, ya itu tergantung dari hidayah Allah, ya. Maka di sini inna kaidi matin, ini Syekh Abdul Qadir Jailani menjelaskan ya bahwa Allah juga memiliki rencana terhadap orang-orang yang ahli maksiat. Itu. Jadi rencana Allah itu komplit, meliputi orang yang ahli taat dan rencana Allah terhadap orang yang ahli maksiat. Itu. Nah, tergantung dari skenario hidupnya. Itu. Ai makri wa khadaim al usati al buah, gitu. Orang-orang yang ahli maksiat, yang tersesat ad-dhalin, ya, yang tersesat an manhajir rosad, dari jalan yang lurus atau jalan petunjuk, ya, itu. Ya, jadi kalau orang yang sudah belok kok ditarik susah, ya sudah, berarti Allah memang menghendaki orang ini dalam kesesatan, gitu, ya. Jadi inna kaidhimatin ini memperkuat keyakinan kita bahwa kita sebagai hamba, ya, la haula wala quwata illa billah. Seorang guru menyampaikan nasihat kepada muridnya sebatas menyampaikan. Soal apakah dia berubah atau tidak itu urusan Allah. Maka inna kaidhimatin, sesungguhnya ya rencanaku itu sangat kokoh, ada sangat indah. Maka di situ tadi wa umli lahum, ada jeda waktu, ya, setelah dia melakukan
mengabaikan dari ayat-ayat Allah, ada jeda waktu, apakah dia bertaubat kembali ke jalan Allah atau dia berpaling dari jalan Allah. Itu, maka inna kaidi mati, ya. Maka orang-orang yang dikehendaki, ya, dalam posisi asoh tadi, ahli maksiat, ya dia akan terus menikmati kemaksiatannya, gitu. Jadi orang yang ahli maksiat, nggak maksiat sehari itu dia rasanya kaku, gitu. Ya karena ya, sudah tetapkan Allah di situ jalannya. Begitu juga orang yang ahli ibadah. Kalau dia maksiat sedikit itu terasa berat, terasa kayak ada yang nyumpel, terasa kayak ada terkena kegelapan gitu. Itu kalau orang yang sudah bersih terus melakukan maksiat. Tapi kalau orang yang sudah maksiat terus, itu dia sekali menjalankan ketaatan itu belum ngefek gitu. Maka sangat sulit bagi orang yang dalam kegelapan ini terus diajak ke dalam jalan kebaikan, ya ini perlu hidayah Allah, power dari hidayah Allah. Kalau dia mendapatkan hidayah Allah, ya pasti yang berat jadi enteng gitu. Karena ya sudah banyak buktinya orang yang dahulunya ahli maksiat tiba-tiba di akhir hayatnya menjadi ahli taat, ya. Di kitab Riyadhus Shalihin ya dijelaskan dalam hadis ada orang yang membunuh 99 sampai 100 kali, membunuh 99 sampai 100, toh akhir hayatnya dia dalam keadaan husnul khotimah. Jadi karena itu kita tidak boleh ya lantas merendahkan orang yang posisi sedang maksiat. Karena itu bisa menjadi cermin bagi kita. Alhamdulillah ya Allah, saya Engkau kehendaki dalam posisi ketaatan. Dan mudah-mudahan istiqomahkan ya Allah sampai akhir hayat. Gitu. Jangan sampai sudah istiqomah dalam ketaatan, ya digoda lagi sama iblis, sama setan, balik lagi ke tempat maksiat. Ya sayang sekali perjalanan itu. Maka disinilah pentingnya kita hati-hati dan bersungguh-sungguh ya di dalam menempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kita bersungguh-sungguh, ya insya Allah Allah akan memberikan lanahdiyannahum subulana, janji Allah, sungguh kami akan memberikan petunjuk kepada mereka dalam menuju jalanku, ya. Itu. Ayat selanjutnya, awalam yatafakkaru ma bisahibihim min jinnah, in huwa illa nadhirum mubin, ya. Ayat ini ayat yang berkaitan dengan ya, orang-orang yang merendahkan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kita harus ingat bahwa Nabi besar Muhammad SAW ketika dakwah itu pun menghadapi tantangan yang luar biasa, yang namanya cacian, yang namanya orang mencela, orang melempari kotoran onta, melempari batu, itu sudah dirasakan oleh Rasulullah. Dan itu nyata. Kenapa dia melakukan itu? Karena inadan itu artinya hatinya menentang, menolak. Ya, dia menganggap Islam yang dibawa oleh Muhammad ini bisa membahayakan keyakinan mereka yang menyembah berhala. Gitu. Atau dia beranggapan Muhammad itu siapa sih? Gitu. Jadi karena ada inadan dari menentang. Begitu juga dalam dakwah di era modern ya, sekarang ini, ya pasti orang yang bersikap inadan menentang itu juga ada.
Ya. Sudah tahu dakwah kita lurus, benar, hak dasarnya jelas, ayatnya jelas, ya, hadisnya jelas, kemudian kitab-kitab yang menjadi rujukan juga jelas. Ada kalanya orang diajak males, ada kalanya diajak ntar dulu, ada kalanya diajak ilmu apaan itu, gitu kan. Ada kalanya itu ilmu sesat. Nah ini inatan itu bermacam-macam orang meresponnya itu. Wa mukabbaratan, dan bahkan ada yang angkuh sombong. Gitu. Apaan, ilmu apaan itu? Itu mah nggak ada apa-apanya itu. Gitu. Itu ilmu awam gitu. Jadi mukabbaratan, ada rasa keangkuhan dan kesombongan dalam dirinya gitu. Ya. Kemudian diingatkan, amma tastahyauna minallah, apakah kamu tidak malu kepada Allah? Ulaikal musrifun, hai orang-orang yang berlebihan, al-mufarriduna, ya, yang mereka itu ya menghina, finisbati ilal junun, sampai dia itu menganggap Kanjeng Nabi itu sebagai orang gila. Ini dijelaskan dalam Al-Quran. Berarti kan cacian makian terhadap Nabi Muhammad itu luar biasa, berlebih-lebihan. Istilah dipoyok, dibully, itu luar biasa kesabaran Nabi besar Muhammad SAW. Awalam yatafakkaru, dan diingat, hei, apakah kamu orang-orang kafir Jeliyah, kafir Quraisy, apakah kamu tidak mikir, ya, tidak tadabbur, ma bisuhbihi min jinnah, ya, sesungguhnya dia Muhammad, ya, ma bisuhbihim, ya, tidak ada, ya, sebagai teman mereka min jinnah, dari gila. Gitu. Jadi Nabi Muhammad itu bukan orang yang gila, karena mereka menganggap selama hampir 15 tahun sejak Nabi Muhammad menikah dengan Sayyidah Khadijah, itu kan aktivitasnya hanya kholwat ke Gua Hira, ya, seminggu 2 minggu, ya, perbekalan habis turun lagi, ya, harus berangkat lagi, ya, turun lagi, berangkat, itu selama 15 tahun. Maka tuduhan mereka macam-macam, itu Muhammad stres, gila, sampai min jinnah. Ini diabadikan oleh Al-Quran itu. Ini berarti salah satu cacian yang sangat sadis, ya, yang disampaikan oleh kafir Quraisy terhadap Nabi besar Muhammad SAW. Jadi sampai sebegitunya, ya, tantangan yang dihadapi oleh Nabi besar Muhammad SAW. Maka ya kita yang hidup di zaman modern ini, ya, para pendakwah ini, ya, pasti tantangan itu ada. Pasti orang suka ada, yang tidak suka juga ada, yang benci ada, yang baik juga ada, gitu. Nah, kita bisa melihat bagaimana keteladanan Rasulullah SAW dalam berdakwah. Mereka memiliki kesabaran yang luar biasa. Gitu. Ya. In huwa illa nadhirum mubin. Ini Al-Quran menjawab, kamu jangan seenaknya sendiri dong, masa menganggap Nabi Muhammad itu jinnah, gila gitu. Ketahuilah, in huwa, tidak ada lain, ya, huwa bermula Nabi Muhammad, aibal ma huwa in the tahqiq, ya, secara nyata, illa nadhirun, kecuali sebagai orang yang memberikan peringatan, ya, yungdiruhum biidnillah, yang memberi peringatan kepada mereka biidnillah, dengan mendapatkan izin dari Allah, wa wahyihi, dan mendapatkan wahyu dari Allah, wa yakhafuhum bima yakhafuhum wahbi, ya, mubin illa nadhirun, kecuali, ya, peringatan mubinun, yang sangat jelas. Jadi Al-Quran menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW itu sebagai nadhir, yaitu, ya, membawa
peringatan kepada orang-orang yang tidak beriman, kepada orang-orang yang fasik, munafik, ya, supaya mereka bisa kembali ke jalan yang benar. Itu illa nadhirum mubin. Ya, dia Nabi Muhammad itu adalah seorang pembawa peringatan yang sangat jelas. Itu. Jadi apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, apa yang menjadi ajakan Nabi Muhammad itu bukan kepentingan dirinya dan bukan keinginannya, tapi semua itu berdasarkan izin dan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah posisi Nabi Muhammad sebagai pendakwah, adalah nadhirum mubin. Oke. Ya, ruya annahu sallallahu alaihi wasallam, ini ada kisah sedikit ya, diceritakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya suatu kali naik ke Sofa, ya, bukit Sofa. Sofa Marwah itu kan ya di sekitaran Ka'bah ya. Fada'ahum fahdan yahduruhum an ba'sillah wa batsihi faqala qailuhum inna sahibakum lamajnun gitu. Jadi ceritanya Nabi Muhammad mengajak kepada mereka ya untuk kembali di jalan Allah ya, meninggalkan menyembah berhala, kembali bertauhid dan mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi apa jawaban mereka? Inna sahibakum lamajnun. Sesungguhnya ya temanmu itu lamajnun gitu. Kemudian turunlah ayat tadi itu asbabul nuzulnya dari ayat tadi ya. Jadi bisa kita bayangkan bagaimana perjuangan Nabi besar Muhammad SAW membawa agama Islam ya, mulai dari lumpur jahiliyah ya, beliau bisa keluar ya, dari tekanan ya, perilaku represif ya, intimidatif ya, dari kelompok kafir Quraisy, hingga Nabi Muhammad SAW diberikan kemenangan dalam menjalankan dakwah Islam. Ayat berikutnya, awalam yang duru fi malakutis samawat wal ard. Awalam yang duru ya. Apakah kamu tidak melihat, tidak menyaksikan, kamu tidak berpikir, ayat adabbaru, bagaimana keterbatasan akalmu ya, fi malakutis samawati, di dalam memahami ya, kerajaan langit, wal ardi, dan bumi ya, kerajaan langit dan bumi. Bagaimana kita bisa memahami kehidupan di langit dan di bumi ya, ada aspek syahadah dan aspek gaib ya, dan semua ya, diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi disuruh mikir, kamu mikir nggak sih ya, bagaimana maha besarnya Allah mengatur kerajaan langit dan bumi serapi mungkin ya. Bulan dan matahari ya, saling menyadari posisinya, begitu juga bumi ya. Coba kalau tidak diatur oleh yang maha pengatur ya, bisa tabrakan satu planet dengan planet yang lain, apa yang terjadi gitu. Jadi di sini kita disuruh berpikir, melihat kehidupan alam semesta ini, disuruh mikir bagaimana Allah mengatur kerajaan langit dan bumi. Bahkan di dalam samawat ini ya, ada tingkatan-tingkatannya ya. Kalau kita memahami teori martabat 7 ya, samawat ini
ya disebut alam misal, alam arwah. Ya, itu di dalamnya ada sistem kehidupan. Gitu. Dan semua yang ngatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan di alam atsam yang kita hidup ini bisa melihat ya dengan mata telanjang bagaimana kehidupan nyata di alam semesta ini diatur oleh Allah secara rapi. Ya, dan di bumi bisa dilihat ya bagaimana kehidupan di bumi ya, ada gunung, ada laut, ada hutan ya. Itu saling sinergis, saling menopang. Ya, kemudian ada ribuan binatang, kemudian ikan, tumbuh-tumbuhan, termasuk manusia. Semua diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita disuruh berpikir sampai sedetil itu supaya muncul keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau berpikir ya, ketika mau makan, coba kita melihat nasi aja. Ya, ini kira-kira nasi ini ditanam di sawah mana gitu. Kalau kita berpikir secara mendalam kan maha besar Allah. Kita sebagai hamba ya, semua telah disediakan oleh Allah, kita tinggal makan. Tapi kadangkala kita saat makan disuruh ingat kepada Allah, banyak lupanya gitu. Makanya kalau kita makan ya disuruh baca bismillah, itu tujuannya supaya ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Ingat yang memberi rezeki itu Allah. Sesuap nasi atau satu biji nasi itu coba dipahami secara mendalam, akhirnya muncul kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini kita disuruh berpikir sampai sedetail itu. Awalam yang duru fi malakutis samawati wal ardh. Supaya apa? Terbuka mata batin kita. Kalau akal kita sudah terbuka wawasan tentang kemahabesaran Allah gitu, maka akan muncul sifat kebalikannya, yaitu tawadhu di dalam diri kita. Oh iya ya, ternyata saya nggak ada apa-apanya gitu kan. Mungkin kemarin saya merasa hebat, ternyata di atasnya masih banyak orang hebat. Mungkin kemarin saya merasa kaya, ternyata banyak orang yang punya kekayaan yang berlipat-lipat. Mungkin kemarin saya merasa orang paling berilmu, ternyata banyak juga orang yang berilmu di atas saya. Akhirnya muncul kesadaran, berbuahlah sifat tawadhu, rendah hati. Oh iya ya, diriku ini ya bukan siapa-siapa, ya diciptakan dari sesuatu yang sangat hina, kemudian bisa menjadi seperti ini, semua itu atas anugerah Allah Subhanahu wa taala gitu. Maka bersyukurlah orang yang diberikan kesadaran secara rohani, ya punya kesadaran mengingat kembali siapa dirinya, siapa hakikatnya, akhirnya muncul pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan merasakan dirinya tidak punya daya dan kekuatan apa-apa. Ini makna daripada ayat awalam yang duru fil malakutis sama. Ada mafhum mukhalafah, ada mafhum muwafaqah. Jadi kita disuruh mikir supaya punya kesadaran, nggak larut dalam kehidupan duniawi, karena duniawi ini sementara. Banyak orang yang larut dalam kehidupan duniawi. Dunia politik sementara, karir politik paling lama berapa sih? Ya, 32 tahun, 35 tahun. Udah habis itu mau apa lagi? Jabatan kalau sudah diambil oleh Allah, mau apa lagi? Apa yang dibanggakan? Apalagi karir jabatan-jabatan kecil-kecil ini kan ya paling lama 5 tahun, 10 tahun. Jadi artinya kalau muncul
kebanggaan dalam diri kita, yaitu segera dibersihkan. Oh iya, tidak, ini adalah amanah dari Allah, ya, tidak layak untuk dibanggakan. Maka kalau ini amanah harus dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Nah, ini yang orang yang seperti ini sudah tergugah wilayah rohaninya, bisa memahami hakikat hidupnya. Aku mau kemana? Gitu. Karena hidup hanya sementara, karir politik juga sementara, jadi PNS juga sementara, jadi ustadz istiqomah ya bisa sampai akhir hayat, jadi murid ya kita terus berguru ya bisa selamanya gitu. Tapi kalau yang jabatan duniawi semua terbatas gitu. Maka yang kita mencari yang mulai orientasinya ke akhirat ya, yang bisa menjadi nilai tambah untuk bekal kita di akhirat kelak gitu. Bukan berarti kita mengabaikan prestasi dunia. Prestasi dunia oke, dikejar setinggi-tingginya, tapi jangan lupa pada saat memperoleh prestasi itu, kembalikan, sadarkan diri kita bahwa itu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang muncul adalah sifat tawadhu gitu. Coba kalau orang yang tidak didasari dengan ilmu itu, wah dia seolah-olah bekerja keras, sungguh sukses, hebat, sombong, angkuh, merasa seolah-olah ini semua hasil kerja kerasnya. Itu di Al-Quran sudah dicontohkan ya, seperti Korun dan juga Fir'aun gitu ya. Gitu. Jadi ayat ini mengajak kita untuk berpikir secara mendalam tentang apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Nah, terus ditambah ke dalam diri kita, tadi kan aspek makrokosmos, langit di luar diri, bumi di luar diri. Bagaimana ke dalam diri? Di dalam diri kita juga ada aspek langit, yaitu wilayah rohani, dan juga ada wilayah jasmani. Di dalam diri kita ada namanya nafsu ammaroh, lawamah. Ammaroh itu nafsu kebinatangan. Nafsu binatangan itu ada yang sabuiyah, ada yang baimiyah, ada yang hewan liar dan hewan ternak. Itu ada di dalam diri dia, karakternya. Dan juga ada lawamah, nafsu setoniyah. Dan dua ini ngajaknya ke berpaling dari Allah gitu. Maka PR kita ini menundukkan dua nafsu tadi, ammaroh dan lawamah. Supaya apa? Supaya kita terlepas dari belenggunya, kita bisa menjadi hamba Allah yang di dalam ibadah itu didasari dengan keikhlasan. Nah, artinya kalau sudah mulai ikhlas, tawadhu, ya, ini sudah mulai muncul sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang terpuji. Gitu. Jadi ini sudah mulai membuahkan hasil. Maka kalau kita di sini tidak memahami pertarungan ya 4 nafsu, ya ammaroh, lawamah itu yang negatif, ya, nafsu kebinatangan. Binatang itu kan inginnya apa sih? Kalau makan ya pengen sepuas-puasnya. Seperti binatang ternak ya pengennya ya makan, kemudian setelah makan ya dia nyari lawan gitu kan. Kemudian nafsu lawamah, syaitoniyah itu pasti mengajak berpaling dari Allah, seperti riya, ujub, takabur, ya, hasud, iri dengki, hukut, dendam, itu semua ada di dalam diri kita, dan ini posisinya ada di nafsu madmumah. Nah, kalau dua sudah bisa ditundukkan, maka akan muncul yaitu nafsu mulhimah atau sawiyah, nafsu malaikat, dan nafsu mutmainnah, nafsu ketuhanan. Nah, orang yang bisa mencapai pada tahapan nafsu mutmainnah, inilah orang yang akan dipanggil untuk kembali kepada Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai orang-orang yang jiwanya telah mencapai mutmainnah.
bukan amaroh, bukan lawamah, mutmainnah. Irji'i ila rabbik, kembali kepada Tuhan. Karena dulu kita waktu sebelum lahir, kita di alam arwah sudah dikhitab oleh Allah, sudah ma'rifah kepada Allah. Maka ketika dia sudah bersih dari amarah lawamah, mencapai mutmainnah, irji ila rabbik, ya sudah, kamu balik lagi, ya, pulang, irji ila rabbik, kembali kepada Tuhan. Karena dulunya waktu di alam arwah kita suci, ya kembali pada kesucian itu. Ya, irji ila rabbiki wadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam hambaku, dan wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Ini ayat yang sering diucapkan ya di torekoh khususnya Naksabaniyah, itu sering diucapkan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya, itu wa ma khalaqallahu min syai'in, ya, ayat berikutnya, fathuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah ke dalam rombongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Ini istimewa kalau kita sudah dipanggil oleh Allah seperti itu. Wa ma khalaqallahu, dan tidak menciptakan siapa Allah wa ma khalaqallahu min syai'in, ya. Wa ma, dan sesuatu, khalaqa, yang telah menciptakan siapa Allah min syai'in, dari sesuatu, an asya, mudah-mudahan menjadi ada, qadik taroba, telah dekat apa ajaluhum, ajal mereka. Fabi ayyi hadisin, dan dengan berita yang manakah, ba'dau, sesudahnya, yu'minun, mereka beriman. Ya. Jadi lanjutan ayat ini, bahwa Allah telah menciptakan segala sesuatu di alam semesta ini dari tidak ada menjadi ada, min katmil adam, dari ya, ketiadaan idharun ibdaiyan, menjadi nyata. Lah, kemudian bagi orang yang pendek akalnya, itu sulit untuk bisa mengembalikan kepada Allah. Ya, seperti orang yang pendek akalnya itu orang yang disebut orang ateis. Orang ateis itu dalam melihat wujud alam semesta hanya menggunakan akalnya. Oh, alam semesta ini kan ya terjadi karena proses alam. Ya, dia nggak ada keterlibatan Tuhan di mana, nggak ada gitu. Ini namanya memahami dengan keterbatasan akal. Manusia lahir ya hanya proses alam. Ya, karena suami istri kemudian menjadi hamil, terus istrinya mengandung, terus lahir, ya ini proses alam aja gitu. Ini orang ateis, orang yang tertutup akalnya, tidak mampu mengurai awalam yang duru fi malakutis samawati wal ardh wa ma khalaqallahu min syai'. Itu nggak bisa mengurai hakikat di dalam alam semesta itu. Maka disebut qasirul akli, ya, pendek akalnya gitu. Nah, ini orang-orang ateis ya, seperti itu gitu. Nah, orang-orang yang pendek akalnya ini ya, ini dijelaskan di tafsir Syekh Abdul Qadir Jailani, wa inistama ajamil uqala, andai berkumpul semua orang yang berakal, fita ini ajali sahsin wahidin, dalam menentukan ajal seseorang yang satu, wa ma'akusurinat bihim, dan karena ya terbatasnya pandangannya,
ya, wa sakhafati aqlihim, ya, dan akalnya yang buntu, yang sibunal junun ilal mukassifin, maka dia akan menuduh orang-orang yang ahli kasfi atau mukasyafah, orang-orang yang sudah diberikan anugerah bisa melihat wujud alam semesta dengan pandangan kembali kepada Allah. Orang-orang yang mukasyaf seperti ini malah dianggap orang gila itu, yunsibunal junun, dianggap orang gila gitu. Jadi yunsibunal junun ilal mukasyifin, kepada orang-orang yang ahli mukasyafah. Siapa ahli mukasyafah? Yaitu orang yang mata lahiriahnya memandang, mata batiniahnya mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut ahli mukasyifin. Al-munadirin, mereka memandang alam semesta ini binurillahi, dengan cahaya Allah. Jadi orang yang mendapatkan anugerah mukasyafah atau ahli kasfi, itu hatinya mendapatkan nur dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga enteng dan memandang alam semesta kembali kepada Allah itu enteng, sebab ada power rohani. Berbeda dengan orang yang terbatas akalnya. Akal kita terbatas, kita melihat di balik tembok nggak ngerti, apalagi memikir yang dimensi metafisik gitu. Maka kalau kita menyadari bahwa akal kita terbatas, kita harus mencari ada yang tak terbatas, yaitu wilayah rohani. Dan siapapun, ya, jika bersungguh-sungguh, itu pasti bisa menggapainya. Gitu. Karena orang-orang yang mukasyaf ini dijelaskan bin al-munadir, itu proses riadohnya panjang. Gitu. Seperti Al-Halaj misalkan, bisa merasakan pengalaman spiritual sampai terucap anak al-haq, itu riadohnya itu 30 tahun. Abu Yaid al-Bustami juga sama, antara 25-30 tahun. Gitu. Jadi orang-orang yang mendapatkan anugerah seperti itu tidak bisa instan, tidak bisa ujuk-ujuk. Gitu. Maka ngaji ilmu seperti ini, ya baru ngaji seminggu terus kok aku nggak mendapatkan pengalaman apa-apa, ya ini ya harus disadari bahwa ngaji semacam ini perlu proses panjang, karena ngaji ke dalam diri, bukan keluar diri. Dan progresnya yang tahu ya diri kita. Apakah diri kita ini progresnya naik apa turun? Apa turun naik? Apa tambah nyungsep? Atau tambah naik secara rohani? Ya itu hanya diri kita yang merasakan. Al-mutalli'ina, yaitu orang yang senantiasa diberikan anugerah bisa memandang. Al-musyahidina, yaitu orang-orang yang senantiasa suhud. Suhud itu memandang dengan nurullah, cahaya Allah, sehingga apa yang dipandang ya terasa indah, ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Daiman, selamanya. Ya, syifa'an wajhil karim, ya, karena dia sudah mencapai kebersihan, ya, dalam memandang zat Allah Subhanahu wa taala. Wa humul ladzina khala'u an lawazil basyariyah, dan mereka ini adalah orang-orang yang sudah bisa melepas baju-baju basyariah gitu. Jadi baju-baju nafsu amarah lawamah itu sudah bisa ditundukkan, bisa dilepas. Melepasnya apa? Dengan riyaduh mujahadah, dengan kholwat, dengan suluk. Kalau Rasulullah ya 15 tahun itu ke Gua Hira, ya dalam rangka alladzina khala'u an lawazil basyariyah. Gitu. Jadi apa yang dilakukan oleh para sufi, mereka riyaduh mujahadah, ya kemudian kholwat, suluk, itu ya mengikuti ya keteladanan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah yang maksum pun masih proses melakukan kholwat seperti itu. Para sufi yang sudah artinya terjaga dari kemaksiatan pun masih melakukan riyadhah mujahadah. Lah kita yang ahli maksiat ini kok nggak mau riyadhah mujahadah, mau jadi apa gitu. Maka kalau ingin meningkatkan kualitasnya, ya ikutilah jejak-jejak orang-orang yang soleh, orang-orang yang mengikuti
jejak yang dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sehingga orang yang sudah bisa melakukan itu waharukul hijba al-masdulah bil kuliah, dia akan tersingkap hijab. Ya. Wasoru masoru, dan akhirnya dia bisa merasakan la ilaha illa huwa itu. Jadi tidak ada Tuhan selain huwa. Nah, ini huwa ini penjelasannya panjang gitu. La ilaha illallah ya untuk tahap pertama. Kemudian jadi la ilaha illa huwa. Ini kalau sudah memiliki pemahaman dan makna yang lebih meningkat lagi. Jadi la ilaha illa huwa ini bagi para sufi yang paham, ahli thariqah, maknanya huwa apa? Ngerti. Tidak sebatas ya domir untuk mufrad mudzakkar ghaib, tidak sebatas itu. Tapi ada makna yang hakiki di balik domir huwa ini. Ya. Kullu syai'in halikun ila wajah, semua sirna dalam pandangannya, semua hilang, sirna enggak ada. Ila wajah kecuali zatnya. Nah, jadi ini apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani ini ya proses yang dialami oleh para sufi yang melakukan ya jalan secara tertib dalam syariat dan hakikatnya dan berpegang kepada ayat-ayat Al-Quran. Jadi perjalanannya lempeng, bisa meraih wabada masyarakat aklu. Setelah dia menundukkan akalnya antara jitil iktibarawat mahala muhtarakatu anil iktimat gitu. Jadi setelah dia bisa menundukkan akal yang rasional maksudnya. Karena akal di dunia tasawuf ini ada makna akal yang rasional, ada akal yang bermakna basyiratul qalbi. Kalau Imam Ghazali menggunakan kata akal di dalam kitab Misratul Anwar itu untuk istilah basyiratul qalbi gitu ya. Yang pandangannya bisa menembus alam gaib atau alam malakut gitu. Wa bi ayyi hadisin, maka berita apa lagi ya? Ai minal ahadits, dari beberapa berita al muhimmati yang penting, wal muhi bihi ba'dau sesudahnya, yaitu ai ba'da nuzulil Al-Qur'an. Jadi berita apalagi yang penting sesudah turunnya Al-Qur'an, yu'minuna, mereka beriman. Gitu. Jelas di dalam Al-Qur'an janji Allah. Ya, barang siapa yang ingin berjumpa Allah, Allah memastikan la'atin suatu saat pasti akan terjadi. Wa man kana yarju falyamal amalan solehan. Ini untuk berjumpa dengan Allah, falyamal amalan solika wala yusyrik bihi. Ini sudah dijelaskan semua oleh Al-Qur'an. Gitu. Maka babi ayat hadisin ba'du yu'minun. Masih mau ngeyel pakai alasan apa lagi kamu? Gitu. Mayyud lilillah, barang siapa yang disesatkan oleh Allah, disesatkan ya ditutup mata hatinya, ditutup telinganya, akhirnya tidak bisa memahami ilmu-ilmu yang indah-indah seperti ini, fala hadiyalah, berarti dia tidak mendapatkan petunjuk lahu baginya, wa yadruhum, dan mereka akan tertinggal ya, fi tuhyanihim, dalam kesesatan mereka, ya mahun, mereka terombang-ambing dalam kebingungan. Ya, jadi inilah orang-orang yang disesatkan oleh Allah, dia tidak makan petunjuk dan dia akhirnya menjadi orang yang terombang-ambing dalam kesesatan dan tidak mendapatkan ketenangan. Sebaliknya bagi orang yang istiqomah, mengamalkan riyadhah mujahadah, mengamalkan zikir, insya Allah diberikan kekuatan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah jalan yang terbaik bagi seorang salik yang menuju Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah sehingga kita bisa istiqomah dan diberikan anugerah wusul ilallah. Amin ya rabbal alamin. Sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya
ya astaghfirullah minal khataya Rabbi zidani ilman nafi'a wa wafiqani amalan salihah ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syam عطفة يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم يا أهيل الجود والكرم ngawiti ingsun nglarasi iran kelawan muji kang paring rahmat lan kenikmatan rina wangine tanpa pitu